MA. Narasumber Bapak Dani Fadilah PhD. Yang kami hormati para dosen pembimbing dari Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi, serta hadirin peserta Bootcamp for Research and Publication batch pertama pada tahun 2025. Mengawali acara, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Aditya Aziz S.Ikom. Kepada Saudara Aditya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim. Semoga bagi yang membaca mendapatkan pahala dan bagi kita yang mendengarkan mendapat kesejukan hati. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars UAD. Hadirin dimohon berdiri. Jangan
Universitas Ahmad Dahlan mengemban amanat mulia, siapkan insan cendekiawan, binatang pembaharuan, berilmu dan beramal soleh, berperan dalam membangun umat, Quran dan hadis jadi pedoman. Sivitas akademika mengemban tugas bersama, singsikan dengan maju serta masyarakat siap berbakti. Tunjukkanlah karya yang tawadhimu, kembangkan teknologi, majulah adil demi nusa bangsa Indonesia sejahtera. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan oleh Wakil Dekan Bagian SDM dan KKAU kepada Bapak Dr. Ajar Pradita Anantatur SSMA dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum fokus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong, mahasiswa. Oke, pertama saya mau minta izin, saya sambutan ada di sini, saya nggak akan ada di mimbar gitu ya. Karena kalau saya di mimbar, rasanya ada sekat antara saya dan kalian gitu. Padahal acara ini adalah acara untuk mendekatkan kalian kepada program-program fakultas. Seperti itu ya. Dan monggo silahkan pada duduk dulu. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu atau kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Dan alhamdulillah teman-teman mahasiswa Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi dari semester 1 sampai 5 ya, cukup banyak, ada 205 Ibu ya, ada 205 mahasiswa. Itu sebuah antusias yang saya apresiasi. Kami dari Dekanat itu mengapresiasi teman-teman semuanya yang hadir di sini dan memberikan semangat untuk untuk sesuai dengan program lulus cepat dan tepat waktu. Kenapa? Karena ada program dari Dekanat juga dari Universitas Ahmad Dahlan, itu teman-teman mahasiswa atau kawan-kawan mahasiswa itu ada beberapa opsi untuk bisa lulus dari kampus. Tidak harus dengan menulis skripsi, karena banyak di sosial media gitu ya, menulis skripsi itu seperti hantu yang tak pernah usah gitu. Kalian akan menghadapi itu, padahal senyatanya tidak seperti itu. Makanya untuk bisa
memfasilitasi teman-teman misalnya yang mau jadi akademisi silahkan menulis skripsi, teman-teman yang suka membuat karya misalkan dari sastra, ilmu komunikasi atau sastra Indonesia ya atau linguistik, bisa membuat novel, bisa membuat karya tulis ilmiah, silahkan lulus dengan cara seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi mengadakan coaching klinik semacam itu ya atau bootcamp buat teman-teman yang ingin lulus, terutama teman-teman dari semester 1 semester 5 ini yang ingin lulus tanpa skripsi. Jadi teman-teman menulis artikel ilmiah atau kita biasa menyebutnya jurnal ilmiah gitu ya, dengan dibimbing oleh dosen prodi masing-masing, kemudian dipublikasikan ke jurnal terindeks Sinta nasional berarti, bisa Sinta 1, 2, 3, atau 4. Selama masa studi sampai semester 8 berarti ya, jika teman-teman bisa publish satu artikel saja bersama dosen, maka kalian bisa direkognisi, artikelnya itu bisa direkognisi menjadi pengganti skripsi. Oke, dan kemarin sudah diedarkan nilai yang berhak kalian dapatkan bisa mendapatkan nilai A. Oke, jadi skripsi bukan satu-satunya jalan keluar kampus, tapi ada banyak jalan yang sesuai dengan kompetensi dari kawan-kawan mahasiswa sekalian. Beberapa waktu yang lalu di sastra Inggris ada mahasiswa yang lulus dengan cara menulis novel. Kemudian novel itu di-convert menjadi sebuah mini skripsi, itu juga bisa. Atau beberapa waktu lagi yang lain itu ada teman kalian atau kakak tingkat kalian yang sudah agak jauh dari angkatan kalian, lulus dengan cara membuat video iklan misalnya, atau bahkan karya mahasiswa tersebut bisa difilmkan dalam sebuah platform untuk nonton film, saya lupa namanya. Temannya video Netflix dan teman-teman itu, satu lagi saya lupa. Tapi itu ada, itu juga bisa direkognisi sebagai bentuk syarat kelulusan. Jadi kawan-kawan mahasiswa sekalian, acara ini diadakan untuk satu memperkenalkan kepada kawan-kawan sekalian bahwasanya lulus tidak hanya melalui jalur skripsi, tapi ada jalur lain. Salah satunya karya dan satunya lagi melalui publikasi artikel ilmiah. Dan dalam kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan lebih dekat kepada teman-teman bahwasanya menulis artikel ilmiah tidak sesulit yang dibayangkan, atau barangkali teman-teman pernah berusaha untuk menulis sebuah artikel ilmiah tapi kok rasanya berat gitu, seperti itu, dan ide dari mana, kemudian cara nulisnya bagaimana, kemudian bagaimana mengkonvert ide menjadi sebuah tulisan, akan dibahas di sini seperti itu. Jadi itu tujuan bootcamp yang pertama. Kemudian yang kedua, kawan-kawan mahasiswa terutama yang semester 1, ada yang semester 1? Raise your hand. Oh, baru segelintir orang. 3. Oke, 5 udah konsentrasi ya. Wah, paling banyak semester 5 berarti. Semester 5 berarti harus lari lebih cepat daripada semester 3 dan semester 1. Kenapa? Karena untuk publikasi ilmiah biasanya membutuhkan waktu 6 bulan. 6 bulan, ya menulisnya itu terserah berapa bulan, tapi publish untuk bisa jadi sebuah artikel ilmiah yang terpublish, itu biasanya maksimal butuh 6 bulan. Maka untuk yang mahasiswa semester 1 dan semester 3, coba elaborasi minat kalian apa, kemudian dosen yang akan diajak untuk penelitian atau membuat artikel ilmiah siapa, kemudian tulis. Kalau mahasiswa semester 5 artinya sudah penjurusan atau kita nyebutnya sudah ngambil konsentrasi, maka di situ harusnya kalian lebih cepat untuk menulisnya daripada semester 3 atau semester 1, karena waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat. Jadi itu informasi kedua, untuk mahasiswa semester 5 terutama harus bisa lebih punctual, nulisnya, bimbingannya dan segala macamnya itu untuk bisa publish dalam sebuah jurnal, yaitu artikel ilmiah kalian bersama dosen. Seperti itu ya. Biasanya jurnal itu membutuhkan APC. APC adalah biaya untuk publikasi, dan itu tidak usah dikhawatirkan karena dosen akan membicarakan itu. Oke, jadi yang penting intinya tulis dulu, ada artikel matang, publish, itu bisa direkognisi sebagai sebuah pengganti
skripsi. Seperti itu nggak ya? Itu 2 tujuan dari bootcamp kali ini dan kepada nanti akan dibersamai oleh Pak Dani Fadilah, publikasinya sudah banyak, bisa dicek di website atau Google Scholar gitu ya, database-nya, dan akan dimoderatori oleh Bu Tristanti Apriani yang juga penelitiannya juga banyak, barusan dapat hibah-hibah penelitian gitu ya, artinya yang berbicara di depan teman-teman mahasiswa sekarang ini nanti adalah orang-orang yang bergulir di bidang artikel ilmiah dan jurnal. Artinya tanyakan segala macam bentuk step atau hal-hal yang detail terkait publikasi ilmiah kepada beliau berdua, silahkan, karena ini kesempatan untuk kalian mengelaborasi untuk bisa lulus tanpa jalur skripsi. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman panitia yang sudah me-arrange agenda ini menjadi agenda yang menurut saya cukup mewah karena pesertanya banyak, tempatnya juga menyenangkan dan pembicaranya juga nggak kaleng-kaleng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ajar Pradikananta. Selanjutnya inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu materi yang akan disampaikan oleh narasumber kece kita dengan moderator yang tentunya nggak kalah keren juga, yaitu Ibu Tristanti Apriani SSM Hum. Beliau juga merupakan dosen dari Prodi Sastra Indonesia, yang mana beliau juga aktif dalam penelitian dengan fokus sastra interdisiplin. Mungkin langsung saja kita panggilkan kepada Ibu Tristanti, kita persilakan. Beri tepuk tangannya teman-teman. Tes, nyala. Acara saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua dalam kondisi sehat ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan dari rumah? Sama ya. Jadi ada temannya. Nah, pada kesempatan pagi ini kita harus memanfaatkan peluang yang sangat baik, momen yang sangat baik untuk para pejuang akademik. Ya, Anda semua pejuang akademik, saya pun demikian. Mari kita manfaatkan momen ini untuk menggali strategi bagaimana bisa lulus cepat tanpa menulis skripsi. Tadi dikatakan skripsi itu PR besar ya. Sebetulnya yang namanya hidup juga PR besar gitu ya, tidak hanya menulis skripsi. Tapi bagaimana PR ini bisa kita kerjakan lebih cepat, lebih efektif gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan waktu untuk mengisi profil riwayat hidup Anda lebih banyak lagi. Baik, bersama kita ini ada pembicara yang sangat hebat, jadi Anda semua bisa memanfaatkan itu. Sebelumnya kita persilahkan Bapak bukan doktor ya, Bapak Dani Fadilah SIKOM MA PhD. Ya, sedikit tentang Bapak Dani. Jadi kalau saya sebut tadi bukan doktor karena memang beliau S3-nya lulus luar negeri ya, jadi PhD gelarnya. Kalau doktor itu ini bisa ketahuan nih dalam negeri atau Asia itu. Asia masih ada beberapa yang gelarnya doktor. Bapak Dani Fadilah ini lahir di Pangkalan Berandan tanggal 29 Juni 1988. Pangkalan Berandan di mana Pak? Medan. Oh di Medan. Oh, ternyata orang Medan ya. Baik,
S1-nya untuk riwayat pendidikan ditempuhnya di UIN Sunan Kalijaga, Prodi Ilmu Komunikasi, dan S2-nya juga Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, S3-nya di Nanjing Normal University di Tiongkok sana ya, di China. Untuk publikasi, wah ini sudah sangat banyak ya, publikasi taraf nasional maupun internasional ada 39. Skopusnya berapa Pak? Sampai lupa ya, yang saya dapatkan 39 ya. Nah, ini luar biasa, jadi bisa dibayangkan berapa tahun sekolah, jadi kerjanya nulis aja ya. Kerjanya nggak main-main gitu. Kalau saya ada menonton drakornya, nah kalau beliau enggak ya, sampai 39 publikasi di kayaknya jurnal internasional lebih banyak ya dari nasional saya lihat. Jadi kebanyakan internasional. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan persiapkan alat tulis Anda, atau mungkin kalau sekarang jarang nulis ya, pakai gadget ya. Manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, kemudian fokus, siapkan pertanyaan yang akan Anda ajukan, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan pantun. Musim ya, tiap ada acara pantun. Belum, sabar. Kertas lipat jenisnya fancy, semakin direkat menjadi melekat. Riset hebat jadi kunci prestasi, publikasi kuat, masa kuliah jadi cepat. Baik, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Dhani. Monggo Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya Bu ya. Tadi Pak Ajar sudah presensi satu persatu terkait semester berapanya ya. Tapi saya penasaran nih kawan-kawan. Ada yang semester 7 enggak? Semester 7? Oh ini satu, semester 7. Lebih dari 8 ada enggak? Siapa tahu penasaran gitu kan, bikin skripsi enggak lulus-lulus, coba mau bikin publikasi aja. Ada enggak? 9 ke atas. Angkatan artefak ada? Oh belum ada ya, berarti ini semester-semester muda ya saya nyebutnya ya, 1, 3, dan 5, yang insya Allah saya yakinlah dari wajah-wajahnya ini bisa menempuh kelulusan tepat waktu, amin ya. Jadi bukan di waktu yang tepat, jadi udah besok mau DO gitu nanti baru lulus, jangan, tepat waktu. 4 tahun sudah lulus, amin ya kawan-kawan ya. Baik, jadi rekan-rekan semuanya jangan khawatir, saya tahu tadi ketika ditanya sama Bu Tanti sudah sarapan belum, rata-rata jawabnya belum. Yang saya yakinnya adalah tidak ada logika tanpa logistik. Jadi saya tidak akan berlama-lama kawan-kawan semuanya. Ya, jadi saya di sini hanya akan jadi pemantik, oke ya, jadi pemantik, teman diskusi kalian membuka apa istilahnya, siapa tahu ada insight tertentu gitu ya, oh saya mau nulis ini deh, pasti cepat selesainya, segera lulus. Nah karena nanti untuk masalah-masalah teknisnya sudah ada beberapa pembimbing, ya kan, sudah ada fasilitatornya, ada Bu Tanti, ada Pak Ajar, ada Bu Rina, ya kan, ada Bu Elis. Nah nanti yang berbicara teknisnya, nulisnya nanti sama beliau, ya kan, yang nama-namanya tadi saya sebutkan, ada banyak, jangan khawatir. Nah, jadi saya di sini hanya sekedar menjadi kawan diskusi kalian, seperti itu ya. Boleh dibilang ini adalah gongnya, gong bukanya. Nanti belajar seriusnya dengan secara private dengan pembimbingnya masing-masing, seperti itu. Baik, mungkin bisa slide, oke ya. Jadi ini kawan-kawan semuanya. Jadi saya akan menemani kalian untuk membahas dari ide ke jurnal. Jadi bagaimana ide ini bisa muncul, ya kan? Kemudian bagaimana kemudian ide yang muncul ini kita tulis secara efektif dalam sebuah media publikasi. Bisa berupa jurnal maupun proceeding. Tapi diharapkan yang nantinya akan kita tuju itu adalah jurnal ilmiah.
dengan akreditasi minimal Sinta 4. Jadi ada istilahnya itu namanya Sinta ya kawan-kawan ya, itu merujuk pada akreditasi jurnal Sinta 4. Jadi Sinta itu ada 8 level ya kan, paling tinggi Sinta 1, paling rendah itu Sinta 8. Nah yang kalian tuju adalah minimal Sinta 4, level 4. Di mana disebutkan dalam peraturan rektor sudah dituliskan ya, kalau seandainya kamu publish di jurnal Sinta 1, Sinta 2, itu udah deh nggak usah ujian, otomatis A. Jadi semester ini KRS kamu ngeklik skripsi, ceklik gitu ya, udah langsung lulus tuh, udah dapat A tuh langsung keluar. Nah kalau seandainya Sinta 4 misalnya kan, itu nilai minimal B, minimal ya kawan-kawannya B. Kalau seandainya kamu, udah deh Pak, yang penting lulus, klik KRS skripsi, dah lulus dengan nilai B. Tapi bisa naik juga kalau seandainya, ya kan, misalnya nih ya, ada forum, kamu mempresentasikan hasil publikasimu itu di depan Dewan Penguji. Ya toh, nanti masing-masing prodi ada kebijakannya sendiri-sendiri seperti itu. Bisa naik, bisa mungkin jadi B+, A-, atau bahkan mungkin bisa jadi A. Tapi yang jelas kalau seandainya kamu minimal Sinta 4 itu kamu penuhi, nilai minimal B sudah di tangan. Oke gitu ya kawan-kawan ya. Enak pokoknya kita di UAD khususnya di FSBK, Bapak Ibu dosenmu benar-benar mendorong kamu segera lulus. Gak usah berlama-lama, tapi Pak jatahnya kan ada sekian belas semester Pak, gak usah dipakai sekian belas semester itu, cukup 8 semester aja. Sisanya bisa kamu gunakan untuk pengembangan karir atau lanjut studi S2, S3 gitu ya. Intinya jangan buang-buang waktu hidupmu terlalu lama di jenjang S1 seperti itu. Next. Nah kawan-kawan semuanya, saya izin sambil turun panggung ya Bapak Ibu ya dan rekan-rekan mahasiswa. Nah sebelum kita mulai, saya hendak menyampaikan beberapa poin nih kawan-kawan. Kenapa penting bagi kita untuk melakukan publikasi ilmiah, khususnya rekan-rekan mahasiswa ya. Kalau Bapak Ibu dosen ya sudah tahulah buat apa gitu ya, buat poin dan koin kan seperti itu. Nah tapi untuk rekan-rekan mahasiswa sebagai rekan-rekan akademisi gitu ya kawan-kawan ya. Yang pertama adalah kontribusi akademik. Dek, kamu itu akademisi. Ya kan, saya minta kamu sadar kalau kamu itu adalah mahasiswa, kamu adalah akademisi. Kampus, universitas ini sebenarnya bukan sekolah, serius. Universitas itu bukan sekolah, universitas adalah lembaga riset, itu yang kamu harus tahu. Ya, universitas adalah lembaga riset. Dan Bapak Ibu dosenmu ini adalah peneliti yang mengajar, ya, peneliti yang mengajar. Jadi Pak Ajar, kemudian Bu Rina, dan lain-lain, semuanya pasti punya penelitian. Dan rata-rata yang disampaikan kepada kamu di kelas adalah hasil penelitian mereka. Entah itu hasil studi literasi, ya kan, penelitian pustaka, maupun penelitian lapangan. Coba ada ingat-ingat, Bapak Ibu dosenmu kalau ngajar pasti suka memberikan pengalamannya, ya kan? Nah itu kan hasil penelitian mereka sebenarnya, atau hasil pengabdian mereka. Jadi sekali lagi saya ulangin, kampus adalah lembaga penelitian dan Bapak Ibu dosenmu adalah peneliti yang mengajar. Bukan seperti Pak Guru dan Bu Guru yang di sekolah yang benar-benar hanya ngajar aja, enggak. Mereka riset dan mereka mentransfer pengetahuannya, hasil risetnya ke kamu. Nah oleh karena itu di perguruan tinggi kamu dituntut untuk memiliki kontribusi akademik. Kontribusi akademik. Dan salah satu caramu untuk memberikan kontribusi akademik ini adalah dengan melakukan publikasi ilmiah. Kamu baca, kamu terjun ke lapangan, cari masalahnya gitu ya. Cari masalahnya, cari jalan keluarnya, tulis. Kemudian disebarkan dalam jurnal ilmiah. Itu adalah kontribusi akademiknya kawan-kawan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pengakuan global. Ini penting. Serius kawan-kawan, ini pengakuan global penting. Saya nggak tahu ya di masa depan kamu jadi apa. Akan tetapi dunia kita ini adalah dunia tanpa sekat. Ya, kita nggak lagi bisa bilang, oh saya orang Indonesia nggak mungkin ketemu sama orang dari negara mana, itu nggak mungkin. Karena kita hidup di desa global, istilahnya seperti itu. Bukan lagi desa yang tersentralistik, yang tertutup dengan dunia luar. No. Nah.
Dek, ketika kamu punya sebuah publikasi, ya kan? Ketika kamu punya publikasi di jurnal ilmiah, otomatis namamu akan terekam dalam banyak database. Ada Crossref, kemudian ada minimal ada di Google Scholar. Oke. Jadi ketika nih suatu saat kamu menjadi profesional, kemudian kamu berpartner, kamu bermitra dengan seorang dari negara mana atau wilayah manapun gitu. Umum dilakukan adalah searching namamu, ya enggak? Searching namamu. Kalau seandainya ketika dia searching namamu, kemudian muncul di situ ada publikasimu, ya kan? Enggak usah banyak-banyak, 2 atau 3 aja minimal gitu ya. Insya Allah sudah ada kepercayaan di situ, trustnya sudah terbangun. Oh, orang ini ternyata sudah lama berbicara tentang kasus ini, tentang isu ini. Ini ada tulisannya. Berarti orang ini saya percaya untuk jadi rekan bisnis saya, misalnya seperti itu. Pun juga sama kawan-kawan, kalau seandainya ya kan, kamu jadi seperti saya, jadi seperti Pak Ajar gitu ya, jadi pemburu beasiswa dalam dan luar negeri, ini penting kawan-kawan. Ya, karena yang ditanya oleh pemberi beasiswa adalah atau kampus yang akan menerima kamu untuk studi lanjut adalah punya pengalaman publikasi enggak? Itu pertanyaan umum. Kalau seandainya enggak ada, kita layak untuk deg-degan. Tapi kalau seandainya punya Pak, bisa aja searching nama saya di situ di Google Scholar atau di ResearchGate atau mana-mana gitu. Nama kita muncul. Nah, kita bisa sedikit optimis di situ. Oh, saya punya daya saing di sini. Saya punya daya tawar di sini. Nah, ini ya kawan-kawan ya, untuk dapat pengakuan global. Karena pemberi beasiswa atau kampus luar negeri yang akan kamu tuju akan melihat itu. Oh, anak ini calon mahasiswa ini ternyata dia sudah punya publikasi. Itu artinya apa? Artinya dia enggak main-main, dia serius ingin melanjutkan studinya. Jalur akademiknya jelas dengan publikasi ilmiah itu tadi. Dan tadi ya nomor 3 dan 4 gini ya kawan-kawan ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Moderator ya kan sama Pak Ajar tadi sudah disampaikan lulus tepat waktu. Nah, ini penting nih. Ya kan? Lulus tepat waktu. Dan peningkatan kesempatan untuk memperoleh dana penelitian, beasiswa dan lain-lain. Ini kesempatan lebih banyak. Siapa tahu ya kawan-kawan ya, di antara kamu di sini nanti akan ada yang jadi akademisi juga, akan ada yang jadi dosen juga gitu ya, jadi dosen UAD gitu, alumni UAD jadi dosen UAD. Nah, dengan adanya sejarah publikasi yang kamu miliki sejak masih mahasiswa, nah kesempatanmu untuk mendapatkan dana hibah, kemudian beasiswa gitu, itu jadi terbuka sangat lebar. Ini ya kawan-kawan ya, kenapa kok di awal saya sudah tanamkan padamu gitu ya, kalau kamu harus punya kesadaran pentingnya publikasi ilmiah, tidak hanya untuk kelulusan, yes itu salah satu yang penting saat ini ya, cuman lebih dari itu akan ada manfaat-manfaat lain yang akan kamu rasakan. Next. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Jadi ide ya kan, itu sebenarnya ada, ya kan? Itu ada di mana-mana. Ide itu ada di mana-mana. Biasanya ide penelitian itu munculnya dari yang namanya masalah. Ya. Ide penelitian itu biasanya muncul dari yang namanya masalah. Kamu tahu nggak, Dek, masalah itu apa? Tahu nggak, masalah itu apa? Ada yang hidupnya tanpa masalah? Nggak ada ya? Oke, karena kamu banyak masalah dari wajah-wajahnya ini, bisa kamu deskripsikan nggak masalah itu apa? Apa sih masalah? Masalah. Masalah itu problem Pak, iya. Coba. Mbak, punya masalah nggak? Apa itu masalah? Masalahnya kuliah, harus segera lulus biar masalahnya selesai. Dek, ada masalah nggak? Apa itu masalah? Sesuatu yang belum selesai. Oke, Mas, punya masalah nggak? Apa itu masalah? Hambatan. Oke. Satu lagi deh. Kamu, Mas, punya masalah? Apa itu masalah?
Oke, hambatan. Nggak keliru, jawabannya nggak keliru. Benar-benar kayak gitu. Oke, gampangnya begini deh ya. Yang tadi kamu jawab itu nggak ada yang keliru, serius, beneran. Hambatan, masalah itu adalah hambatan. Jadi gampangnya begini. Dalam hidup ini ada yang namanya dasolen. Tahu dasolen? Dasolen. Apa yang seharusnya terjadi? Harusnya gimana sih? Harusnya sih kalau ditembak, kalau saya nembak, saya diterima. Ya kan? Itu dasolen. Itu apa yang seharusnya terjadi. Kalau saya makan, seharusnya saya kenyang. Ya kan? Itu dasolen, apa yang terjadi. Tapi di dunia ini kadang-kadang ada yang namanya dasein. Apa coba artinya dasein? Apa yang terjadi. Paham kan? Apa yang seharusnya terjadi, dasolen, apa yang terjadi, dasein. Paham ya? Ketika dasolen sama dasein ini ketemu, artinya nggak ada masalah. Karena apa yang seharusnya terjadi berjalan sebagaimana yang semestinya terjadi, ya kan? Nggak ada masalah. Kamu makan, kamu kenyang, nggak ada masalah kan? Kamu minum, dahaganya hilang, nggak ada masalah kan? Oke, berarti nggak ada masalah di situ. Cuman bagaimana kalau dasolen sama dasein nggak ketemu? Udah makan 3 piring kok nggak kenyang-kenyang? Ada yang aneh kan berarti kan? Ada masalah di situ. Nah itu yang kita teliti. Paham kawan-kawan? Nah itulah dia ketika kita hendak memulai sebuah isu, ya kan? Ketika kita hendak memulai sebuah penelitian, kita bingung nyari idenya apa, coba kita cari dulu. Ada yang pertama ya, yang pertama nih kita raba-raba. Ada masalah nggak sih? Nah, karena kadang-kadang gini, ada beberapa kasus ketika saya ketemu mahasiswa, Dek kenapa neliti ini, ya kan? Kenapa neliti ini Dek? Wah ini usahanya tetangga saya Pak, gampang saya temuin. Jadi ini yang saya teliti, jangan gitu dong, ya kan? Harus jelas dulu, ada masalah nggak? Sampai sini dulu kira-kira, ada yang bingung nggak kawan-kawan? Sederhana ya? Oke, jadi ini ya kawan-kawan ya, dari ide ya kan, jadi ide itu pertama, yang pertama, ide itu bisa muncul ketika kita menyadari ada masalah nggak di sini. Nah, oke, next. Nah, cuman kawan-kawan, ya kan? Nah, jadi gini, saya kasih contoh sederhana ya. Jadi saya contoh sederhana begini. Ide itu kadang muncul, ya kan? Gini, ide itu muncul tidak harus sesuatu yang benar-benar wah, tidak harus yang benar-benar ribet. Kawan-kawan mahasiswa, ya kan? Khususnya yang baru pertama kali hendak melakukan penelitian, khususnya yang semester 1 sama semester 3 nih ya, atau yang pertama kali hendak menulis sebuah karya ilmiah, ada kalanya hal itu tidak usah yang terlalu ribet, tapi sesuatu yang ada di lingkungan kita. Kita bisa mengidentifikasi, ya kan, ide riset itu dari yang sederhana-sederhana saja. Saya ambil contoh, ya kan kawan-kawan ya. Saya ambil contoh nih misalnya. Tahu ini logo apa? Logo Milad, Milad siapa? Milad Muhammadiyah. Yang ke-100 berapa usia Muhammadiyah? Betul, yang ke-112. Jadi kawan-kawan, kadang-kadang ide itu ya kan yang mau kita tulis itu tidak perlu yang ribet-ribet. Bisa yang sederhana-sederhana saja. Saya ambil contoh di sini adalah ini naskah yang kemarin saya tulis ya kawan-kawan ya. Ini saya tulis dengan mahasiswa bimbingan saya yang semester 1 dan semester 3. Jadi mahasiswa bimbingan akademik saya. Jadi saya ajak nulis pelan-pelan mereka gitu ya, untuk hal yang simpel-simpel aja. Tentang analisis semiotik logo Milad Muhammadiyah. Ini kan simpel, ya kan? Jadi di mana waktu itu ya kan, saya mulai nulis naskah ini, saya ajak mahasiswa saya itu untuk nulis itu bulan-bulan Oktober, ya kan, bulan-bulan Oktober. Saya bilang sama mereka, Dek kita nulis naskah yuk gitu ya. Apa Pak?
naskah penelitian nanti kita publikasikan bersama, ada nama saya, ada nama kamu di situ. Nanti kita submit. Kita submit bareng gitu ya. Nah, kemudian mereka bilang, tapi apa Pak, kalau susah-susah saya nggak yakin bisa. Kalau susah-susah kamu nggak yakin bisa, kita bikin yang sederhana aja, yang gampang-gampang aja. Misalnya apa Pak? Sekarang yang lagi rame apa ya? Bahas, Pak Muhammadiyah kayaknya lagi milad baru aja launching logo. Terus gimana kalau seandainya kita analisis kok logonya seperti itu? Biasanya kan Muhammadiyah logonya itu matahari gitu ya. Biasanya kan Muhammadiyah itu kan logonya matahari Pak. Cuman kenapa di milad Muhammadiyah nggak ada lambang mataharinya? Dasolennya nggak sama kayak dasainnya, katanya begitu. Batin saya menarik juga ini. Bukan pakai matahari, malah pakai ada percikan air di atas gitu ya. Coba kita analisis. Sebenarnya, monggo Prof Gibran. Salah satu pendamping ya, beliau ini ahli semiotik juga. Jadi kalau ada nanti penelitiannya terkait semiotik bisa bicara banyak sama Pak Gibran. Oke, ini jadi kawan-kawan. Hingga kemudian akhirnya muncul ide ya kan, oke dek kita bareng nulis terkait identifikasi ya kan, analisis semiotik logo Milad Muhammadiyah. Hingga yang kita wawancarai apa? Yang kita wawancarai ya desainernya seperti itu ya, desainernya kemudian pimpinan Muhammadiyah, orang-orang yang masih apa ya dengan jumlah terbatas yang masih gampang untuk kita temui dan kita ajak untuk diskusi. Itu jadi narasumbernya, hasilnya kemudian kita tuliskan seperti itu. Bisa nebak nggak? Kami bikin naskah ini berapa lama? 10 halaman. Berapa lama? Tadi ada yang ngomong seminggu. Pak Arif. Iya betul seminggu. Betul seminggu. Saya terbantu oleh kerja keras mereka. Ya kan? Jadi memang mereka semangat gitu ya. Jadi nih kawan-kawan, kadang-kadang yang bikin ide kita enggak tertulis itu adalah ada ide, semangatnya enggak ada. Ini bahaya. Nah, jadi ketika sudah ada ide, semangatnya dimulai. Mulainya dengan gimana? Mulai dengan ngetik judulnya dulu minimal. Jadi begitu, oke Pak bikin ini, saya langsung bilang, oke kawan-kawan kita buka laptop, kita tulis dulu judulnya apa. Jadi boleh dibilang itu jadi prasasti awal kita untuk mulai sebuah naskah. Ya kawan-kawan, 1 minggu selesai, ya kan? Itu udah sambil kita istilahnya ya, kita baca berulang-ulang, diksinya disesuaikan dan sebagainya, kemudian kita submit. Oke, next. Nah, kemudian yang kedua, jadi kawan-kawan, ini saya nggak bicara teknis ya, karena sekali lagi teknisnya itu akan kawan-kawan bahas dengan pembimbingnya masing-masing nanti ya. Cuman yang jelas kawan-kawan semuanya, ketika idenya sudah muncul, ya kan? Ketika idenya sudah muncul, hal yang kedua kawan-kawan lakukan adalah pastikan ada perencanaan riset dan analisis data dan metode analisa data yang tepat, gitu ya. Nanti kamu langsung diskusi gitu, kira-kira metodenya gimana nih, ya kan? Metodologinya gimana nih? Pendekatan penelitiannya apa nih? Kualitatif atau kuantitatif, ya kan? Kuali atau kuanti, itu harus jelas dulu di awal. Kalau seandainya kuali, ya kan? Kalau seandainya kuali harus jelas mana yang akan kita siapa yang akan kita wawancara, misalnya seperti itu. Atau kalau kuanti, ya kan? Nah, mana nanti yang akan kita kirimkan kuesioner, ya kan? Nah, saya nggak bicara teknis di sini ya, Dek ya, tapi saya hendak memberikan sedikit clue saja. Kamu bisa nggak membedakan mana penelitian ini sifatnya kuali atau kuanti? Bisa nggak membedakan? Kapan ide yang ada di pikiranmu ini akan kamu proses dengan metodologi pendekatan kuali, mana yang kamu proses dengan pendekatan kuantitatif? Bisa nggak membedakan? Dari awal nih. Keluhnya gini dek, kalau seandainya, ya kan, umumnya ya, kalau seandainya penelitianmu hendak berbicara tentang
bagaimana cara, ya kan? Bagaimana caranya seperti itu, bagaimana strateginya, itu umumnya kuali. Umumnya kuali. Kamu berbicara tentang how to-nya, piye corone, itu umumnya jatuhnya jadi kuali. Tapi kalau kamu sudah berbicara tentang efek, ya kan? Sudah berbicara tentang efektivitas, jatuhnya jadi kuanti. Umumnya seperti itu. Jadi misalnya nih, kamu hendak berbicara tentang, ya kan, iklannya, ada Pertamina bikin iklan gitu ya. Pertamina misalnya bikin iklan. Kemudian misalnya kamu hendak bicara pesan-pesan semiotik gitu ya, misalnya ya, pesan-pesan semiotik dalam iklan Pertamina. Itu kan, itu jatuhnya kan jadi kuali, ya. Itu jatuhnya jadi kualitatif. Karena kita ingin tahu, kok ada ini sih di dalam iklannya, kok ada begini-begini, itu jatuhnya kuali. Tapi kalau kamu sudah berbicara efektivitas iklan X, ya kan? Iklan X Pertamina terhadap masyarakat. Jadi sejauh mana masyarakat jadi mau makin setia dengan produk-produknya Pertamina, misalnya gitu. Nah, itu jatuhnya jadi kuanti karena berbicara tentang efektivitas. Gitu ya kawan-kawan ya, umumnya begitu. Jadi jangan sampai mau bicara tentang apa? Ini saya mau bicara tentang efektivitas. Oke, pendekatannya apa? Pakainya kuali, Pak. Nanti dulu, ya kan? Nah, mari kita tinjau ulang gagasan dan ide awalnya. Itu ya kawan-kawan ya. Kemudian next. Nah, kadang-kadang ya kan, cara lain untuk mendapatkan ide adalah dengan searching. Dengan searching. Ini salah satu cara paling primitif ini, tapi cukup efektif. Dengan searching. Saya ambil contoh kawan-kawan. Ini ada sebuah database, ya kan? Ada sebuah database. Namanya database Scopus. Ya kan? Namanya database Scopus. Di database Scopus ini saya masukkan kata kunci, ya kan? Saya masukkan kata kunci. Kebetulan saya lagi pingin nulis tentang kebijakan publik, ya kan? Tadi tentang public policy. Saya pingin bikin naskah tentang itu. Jadi saya kemudian iseng-iseng di database ini saya ketik kata public policy, seperti itu ya. Kemudian tahunnya saya atur 10 tahun, dalam waktu 10 tahun. Nah, nanti kawan-kawan akan muncul grafik kayak begini nih. Dalam 10 tahun terakhir, ya kan, dari tahun 2000, setidaknya dari tahun 2010 sampai tahun 2022, penelitian terkait public policy itu mengalami peningkatan. Artinya apa kawan-kawan? Penelitian ini lagi populer. Kalau lagi populer artinya apa? Artinya pasarnya jelas. Kalau pasarnya jelas artinya yang baca ada, karena yang baca ada pasti jurnal yang ingin nerbitkan juga ada, ya enggak? Jadi ini seperti apa istilahnya? Produk yang lagi booming, istilahnya begitu. Oke ya. Nah kawan-kawan, kamu pun bisa meniru cara ini. Teknisnya sekali lagi nanti dengan pembimbingnya masing-masing. Pak, Bu, ajarin saya cari ngelihat popularitas naskah dong di database Scopus gitu ya. Nanti nanya aja sama Pak Gibran, nanti langsung diajarin. Nah, misalnya nih, di antara kamu ada yang pingin nulis tentang apa misalnya kawan-kawan? Public relation misalnya gitu ya. Ketik aja public relation. Nanti dilihat grafiknya, naik atau enggak. Kalau seandainya naik, itu pertanda bagus. Artinya apa? Sekali lagi, naskahnya sedang naik daun, sedang populer. Karena sedang populer, insya Allah banyak jurnal yang mau menerbitkan. Karena pembacanya banyak. Paham ya kawan-kawan ya? Nah ini salah satu triknya. Nanti kamu bisalah di daftar hadir gitu ya, pendaftaran kan saya sudah nengok tuh ada beberapa judul. Nah nanti mungkin kamu bisa ngecek ulang. Oh judul ini kalau dimasukkan di database gimana trennya? Naik, turun atau landai? Nah, nanti setelah melihat ini kamu bisa menyesuaikan. Next. Nah di database yang sama ya kawan-kawan ya, di database yang sama nanti pun kamu bisa melihat yang banyak bicara tentang ini dari negara mana. Misalnya kamu masukkan kata kunci semiotik gitu ya, nanti kelihatan, oh paling banyak dari negara Amerika gitu ya, kedua dari Inggris, tiga Australia. Kok dari Indonesia nggak ada Pak? Gimana kalau dari Indonesia nggak ada? Nah kalau dari Indonesia nggak ada, berarti ini kan kesempatanmu, ya nggak?
naskahnya lagi naik, lagi banyak, cuman kebanyakan dari negara-negara yang ada di sini. Dari Indonesia masih nggak masuk 10 besar Pak, kan kesempatanmu. Jadi ketika kamu submit naskah itu di jurnal, si pengelola jurnal bisa kepikiran, oh selama ini sudah banyak dari negara-negara Eropa nih, yang dari Asia Tenggara belum ada, kok ini ada author dari Indonesia. Oke, paham ya kawan-kawan ya? Nah, hingga akhirnya kemungkinan besar mereka pun ingin memperkaya publikasi mereka dari naskah dengan konteks yang keindonesiaan. Seperti itu kawan-kawan. Ini ngelihatnya di mana Pak? Ngelihatnya sama, di database yang sama ya, di Scopus. Nanti pembina yang fasilitator kalian yang akan nemenin. Next. Nah ini nanti aja. Next. Nah kawan-kawan semuanya, ketika idenya sudah ada, jelas, pendekatan penelitiannya kamu sudah mantep pakai yang mana gitu ya. Pokoknya ini naskah udah jadi. Jangan langsung serta-merta seadanya saja dikirimkan ke jurnal. Jangan tuh langsung di-reject itu. Pengelola jurnal itu kawan-kawan, sekali nerima jurnal itu banyak, puluhan bahkan beberapa sampai ratusan. Hingga akhirnya kalau seandainya tidak sesuai ketentuan minimal awal ya kan, ketentuan minimal di awal sama mereka langsung di-reject. Nggak mau pusing lagi, aduh udah naskahnya banyak, ini kok nggak sesuai dengan standar awal gitu ya, standar minimal, udah langsung di-reject aja. Standar awal sebuah naskah adalah harus ditulis dengan logika imrat. Kita nyebutnya imrat. Jadi judul gitu ya, judul kemudian abstrak. Nah, di bawah abstrak kita tulis dengan standar imrat. Introduction, metode, hasil, discussion. Paham ya kawan-kawan ya? Ini setidaknya 4 hal ini harus ada dalam draft naskahmu itu. Introduksinya jelas ya kan? Penelitian ini penting karena bla 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 ini itu dan sebagainya ya kan, result discussion. Pertama saya hendak ngasih clue dulu, ngasih petunjuk dulu tentang penulisan abstrak ya kan. Kalau judul bisalah. Nah dalam abstrak kawan-kawan tidak sedikit bagi para penulis pemula khususnya dari rekan-rekan mahasiswa ketika nulis abstrak itu ya ngawur, saya nyebutnya ngawur. Dan beberapa kadang-kadang copy paste dari hasil pendahuluan kemudian ditempel di atas. Padahal sebenarnya kawan-kawan semuanya, abstrak itu sederhana. Ya kan? Secara jumlah pun ya tidak usah lebih dari 200 kata. Jadi sebenarnya simple aja. Di mana minimal nih ya, minimal memuat 3 poin. Minimal memuat 3 poin. Yang pertama, tujuan naskah itu dibuat. Jadi harus kamu sebutkan di awal ya, kamu sebutkan this papers aims to, itu disebut. Naskah ini bertujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, bla 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 dan sebagainya. Itu disebut di awal. Pengelola jurnal suka banget kalau seandainya di awal sudah ada kata-kata this research aims to-nya itu udah seneng. Kemudian tujuan, yang kedua metodologi yang digunakan. Kamu cerita di situ, metodenya ya kan, metodologinya dijelaskan. Pendekatannya pendekatan kuali atau kuanti. Narasumber didapatkan dengan cara bla bla bla, wawancara ini itu disampaikan. Kemudian yang ketiga hasilnya, simpelnya aja ya kan. Dari hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa peminat khusus sastraan dan sebagainya itu disebutkan. Nah itu untuk abstrak. Nah kemudian untuk pendahuluan, nah nih yang rekan-rekan mahasiswa itu suka lupa ketika menulis pendahuluan adalah sebenarnya udah ditulis dengan bagus gitu ya, akan tetapi yang selalu dikritisi oleh para editor jurnal dalam pendahuluan, satu, novelty-nya apa? Ya kan itu, novelty-nya apa? Novelty itu apa Pak? Novelty itu sesuatu yang baru, yang membedakan naskahmu dengan naskah-naskah yang ada sebelumnya, itu apa? Disampaikan di situ. Yang baru dari penelitian ini adalah cukup 1 paragraf aja, dah cukup. Nah begitu juga sampai diskusi dan hasil temuan dan diskusinya gitu ya kawan-kawan ya. Saya agak flu dikit, maaf ya. Oke sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Lanjut dulu mungkin. Lanjut dulu ya, oke. Ditabung pertanyaannya nanti mungkin akan Oke, ditabung. next.
Sebentar. Maaf ya kawan-kawan, saya agak mendadak agak flu dikit. Bangun tidur agak sedikit mampet hidungnya. Oke, sambil nunggu ya, saya lanjutkan. Oke kawan-kawan, nah ketika naskahnya sudah ada, ya kan? Atau ketika, bahkan mungkin bisa sebelum naskahnya ada gitu ya. Kamu iseng-iseng dulu nyari jurnal, ya kan? Nyari jurnal, karena begini kawan-kawan, jurnal itu ada banyak, ya kan? Jurnal itu ada banyak. Kamu jadi di awal-awal kamu bisa nyari dulu nih jurnal yang sesuai dengan idemu ada atau enggak. Misalnya kamu, ya kan, misalnya kamu hendak menulis naskah yang akan kamu tulis nanti itu berkaitan dengan jurnalistik, misalnya ya, entah jurnalistik sastra kah atau kajian yang lain terkait dengan jurnalistik gitu ya. Kamu bisa mencari jurnal yang memang fokus menerbitkan naskah-naskah di bidang jurnalistik. Dengan cara apa Pak? Nah, setidaknya ada empat platform gitu ya, saya nyebutnya ya, yang bisa kamu gunakan untuk mencari jurnal-jurnal tersebut. Pertama, ya kan? Nah, ini untuk kepentingan mahasiswa ya. Karena kamu dituntut untuk bisa publikasi di jurnal Sinta, terakreditasi Sinta, kamu bisa pakai yang pojok kiri atas tuh. Namanya Sinta, sinta.kemdikbud.go.id/journals gitu ya. Nah, di laman Sinta itu nanti kamu bisa ketik kata kuncinya. Misalnya ya, jurnalistik, klik aja di situ. Atau kalau enggak, izin minum dulu ya kawan-kawan ya. Oke, atau kalau enggak, kamu masukkan kata kunci di situ sastra, atau kalau enggak kamu masukkan lagi budaya. Beberapa jurnal menggunakan nama bahasa Inggris, kamu bisa masukkan literatur and culture misalnya seperti itu. Nanti akan muncul di situ nama-nama jurnalnya dan peringkat akreditasinya komplit. Jadi nanti kamu bisa pede lah, ya kan, milih. Misalnya, naskah saya cukup bagus nih, isunya juga cukup mutakhir nih. Saya yakinlah mau submit di jurnal yang Sinta 1, Sinta 2 misalnya. Oke, nggak masalah. Cuman kalau yang penting lulus lah Sinta 4 dulu aja yang saya klik di sini. Nanti semuanya muncul kawan-kawan. Nah itu ya, untuk cara mencari informasi jurnalnya ya. Untuk yang lain-lain nih, yang 3 lainnya itu ya, ini kalau seandainya kamu kepikiran untuk submit di jurnal internasional, ya kan? Nah itu pakainya yang 3 itu, yang 3 ini. Cuman kalau seandainya kamu fokus, yang penting saya lulus Pak, Sinta aja cukup, pakai yang itu tuh, sinta.kemdikbud.go.id. Cuman kawan-kawan, selalu saya tekankan sejak awal, hindari jurnal predator. Sekali lagi, hindari jurnal predator. Jurnal predator apa Pak? Jurnal predator itu, jadi gampangnya gini deh. Kamu submit di situ, bayar sekian uang, nggak ada proses review, tiba-tiba terbit. Jangan, hindari ya. Saya ulangi lagi, kamu submit di situ, bayar sejumlah uang, tanpa proses review, terbit. Hindari jurnal-jurnal yang menawarkan jasa-jasa kotor seperti itu. Itu mafia akademik, jangan. Kamu akademisi sejati harus melawan praktek-praktek yang seperti itu ya kawan-kawan ya. Karena itu jurnalnya nggak sehat, jurnal predator itu nggak sehat. Istilahnya komersialisasi akademisi itu, janganlah kita lawan praktek-praktek kayak gitu ya. Nah, cuman harus diingat ya kawan-kawan ya, yang digarisbawahi dari jurnal predator ini adalah bayar tanpa proses review, terbit, oke ya. Artinya tidak semua jurnal yang berbayar itu predator, paham? Tidak semua jurnal yang berbayar itu predator. Ada kalanya juga jurnal itu memang berbayar untuk proses operasionalnya.
Umumnya biasanya nih ya, jurnal-jurnal yang diterbitkan di kampus, ya kan, di lembaga pendidikan, di universitas, itu umumnya rata-rata nggak bayar. Rata-rata nggak bayar. Kenapa? Karena biaya operasionalnya kan sudah ditanggung oleh kampus, ya toh? Nah, cuman ada beberapa jurnal itu yang dikelola oleh asosiasi. Misalnya kalau di ilmu komunikasi ada namanya Aspikom, Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi. Aspikom juga punya jurnal, namanya Jurnal Aspikom. Ada APC-nya, ya kan? Bukan APT, APC. Lagunya Ros kalau APT itu. Nah, ada apa ya istilahnya yang harus dibayar ketika sudah lolos proses review. Itu pun bayarnya di akhir, ya kan? Autor submit di situ, di review, ada proses revisi, ketika dianggap layak sudah memenuhi yang dituntut oleh reviewer, dinyatakan diterima, baru APC-nya muncul. Buat apa Pak kok kayak gitu? Ya buat biaya operasional. Ya, kamu pikir OJS jurnal itu nggak bayar? Kan mereka maintenance, ya kan? Jurnal kan di OJS itu kan harus maintenance websitenya, dan kemudian setiap naskah itu ada yang namanya DOI, dikeluarkan oleh Crossref, dan itu juga nggak gratis, ya toh. Jadi wajar kalau kita bayar untuk biaya maintenance itu semuanya. Nah, gitu ya kawan-kawan ya. Jadi tidak semua jurnal yang berbayar itu adalah predator, oke? Cuman biasanya jadi yang kamu garis bawahi adalah tanpa proses reviewnya, gitu ya kawan-kawan ya. Biasanya ada tuh, Mbak bayar segini aja, 3 juta nanti langsung terbit. Reviewnya nggak usah review. Kadang-kadang ada yang kayak gitu, apa ya, bisikan-bisikan setan gitu ya. Nah itu dihindari. Oke, next. Nah, kemudian kawan-kawan, ada beberapa kesalahan umum, ya kan, para penulis pemula khususnya yang harus kamu hindari. Harus kita hindari bersama. Yang pertama itu tuh, plagiarism, ya kan? Ngambil naskahnya orang, diubah-ubah dikit, kata aku jadi kamu, seperti itu, ya kan? Kemudian disubmitkan ulang, jangan. Itu dihindari. Jadi gini dek, para pengelola jurnal itu mereka sudah pengalaman mengelola jurnal itu bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun. Hingga tanpa perlu ada bantuan aplikasi tertentu, mereka itu kadang-kadang udah tahu ini naskah yang plagiat atau bukan, mereka udah tahu. Sama seperti pengrajin berlian misalnya, ya kan, yang sudah pengalaman selama belasan atau puluhan tahun, baru ngelihat berliannya aja mereka udah tahu harganya. Mereka udah tahu kualitasnya. Pengelola jurnal juga sama. Baru ngeliat gini aja, plagiat nih. Mereka udah tahu. Karena gimana ya? Bayangin aja belasan tahun, puluhan tahun kerjaannya baca-baca naskahnya orang gitu kan. Pasti kan ada di memori. Wah dulu kan ini udah ada nih. Plagiat, reject. Lumayan kalau hanya sekedar di reject. Kalau di blacklist gimana? Ya kan? Lagi pula dunia pengelola jurnal itu kecil. Mereka juga sama kayak kamu gitu ya. Punya grup WhatsApp. Bayangin kalau seandainya di screenshot, kemudian di share, penulis ini dari ini plagiat nih, ini buktinya, udah namamu muter. Ngerti ya kawan-kawan ya? Jadi sekali lagi, urusan dengan publikasi ilmiah, hindari praktek plagiarisme. Data nggak valid gitu ya, data nggak valid, kemudian itu juga dihindari. Nah, tidak mengikuti panduan jurnal. Naskahmu udah bagus, oke, sudah sesuai template, oke. Cuman ternyata tidak memenuhi panduan jurnal. Misalnya ada beberapa jurnal tertentu yang meminta misalnya nih ya, referensi harus dari jurnal internasional misalnya. Tapi ternyata ada satu naskahmu bukan jurnal tapi dari buku. Itu bisa aja di reject. Jadi sebelum submit diperhatikan lagi referensinya. Atau ada beberapa jurnal minta referensi minimal 30 buah, minimal 30 referensi gitu ya. Tapi ternyata referensimu cuma 20 misalnya. Itu diperhatiin lagi. Karena sayang banget naskahmu yang oke itu, naskah idemu yang keren itu di reject hanya perkara administrasi. Gitu ya kawan-kawan ya. Nah, dan pastikan naskahmu itu menjawab pertanyaan penelitiannya. Ini juga penting. Jangan sampai ya kan? Jangan sampai misalnya saya contohkan naskah yang tadi saya tampilkan gitu ya, berbicara tentang analisis semiotik logo Milad Muhammadiyah gitu ya,
pertanyaan besarnya kan gitu kan, apa sih makna logo milad ini? Di kesimpulannya malah Muhammadiyah harus tetap menjadi organisasi yang mandiri, itu kan nggak nyambung. Ya toh? Jadi harus nyambung. Pertanyaan penelitiannya apa, kesimpulannya apa, itu harus nyambung. Karena sekali lagi ya, pengelola jurnal itu sebenarnya simpel. Dia ngelihat sesuai tema atau enggak, scopes dan aims-nya sesuai atau enggak gitu ya. Ini plagiat atau enggak, kemudian administrasinya oke atau enggak. Oke, proses. Enggak oke, reject. Simpel banget. Next. Nah, ini kawan-kawan, ada beberapa aplikasi pendukung. Jadi kalau kamu nulis ya jangan apa istilahnya ya, jangan manual semua gitu ya. Ada beberapa aplikasi pendukung yang bisa kamu maksimalkan agar naskahmu lebih menarik dan para pengelola jurnal itu suka. Nah, ini ya, pertama ada yang namanya Grammarly. Ada yang namanya Grammarly. Grammarly ini kamu mungkin di sini ada yang tahu ya beberapa ya. Ini kalau seandainya kamu nulis naskah dengan bahasa Inggris, Grammarly akan membantu. Ya, nanti kamu udah nulis ini, ada yang perlu diperbaiki nggak ya gitu ya, unggah aja ke Grammarly, nanti kemudian muncul. Yang gratisan ada, cuman terbatas. Ya, yang gratisan terbatas, cuman berapa? 150 kata gitu ya. Nah, sedangkan naskahmu kan 10 halaman tuh, atau 8 halaman kan, copy paste satu-satu kan capek. Nah, bisa dengan berbayar. Nah, kalau yang berbayar rata-rata harganya 300.000 per akun. Satu akun biasanya bisa dipakai untuk 3-5 device. Jadi kamu bisa urunan sama kawanmu. Nah, ini ya. Ada juga yang namanya Quillbot. Quillbot ini untuk membantu kamu melakukan parafrase. Gitu ya. Kadang-kadang gini kawan-kawan. Kita nulis naskah ini sendiri. Gitu ya, kita nggak plagiat siapapun, kita nggak copy paste apapun, tapi kadang-kadang kalau lagi apes, di plagiarism detektor itu kadang-kadang kedetek nih, ya kan, merah warnanya. Kemudian oleh pengelola jurnal ini tolong diperbaiki, karena udah capek gitu ya, udah mampet kepala gitu, bisa pakai jasanya Quillbot. Nah, kemudian juga ada diagrams. Diagrams ini untuk membantumu ketika membuat flowchart gitu ya, tabel dan lain sebagainya, itu kamu bisa pakai diagrams. Diagrams.net ini gratis. Jadi kamu bikin alur dan sebagainya itu enggak di apa istilahnya, enggak di Word. Kalau di Word itu kan ukuran berubah, tulisan berubah. Tapi kalau kamu pakai diagrams, ngubah ukuran teks atau ngubah ukuran flowchartnya gitu, tulisan, gambar dan lain sebagainya juga ikut menyesuaikan. Jadi kamu nggak menghabiskan tenagamu hanya untuk apa istilahnya, gambar buletan, gambar anak panah gitu capek. Pakai jasanya diagram saja, gratis di sini. Kemudian RMS, bukan Republik Maluku Selatan, ya kan? Itu Reference Manager System. Jadi kamu bayangin deh ya. Jadi gini deh. Naskah yang membedakan naskah ilmiah dengan tidak ilmiah itu ada pada referensinya, ya. Misalnya nih, masyarakat, misalnya nih ya kan, masyarakat Indonesia bla 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 ina ini ita itu. Sumbernya dari mana? Itu kan karya ilmiah kan? Nah, kan jadi referensinya kita masukkan menurut Gibran Pratisara. Dalam kurung Gibran Pratisara 2025 kan gitu. Kemudian referensinya harus jelas, ada nama Pak Gibran juga, ada bukunya, tahunnya gitu ya. Nah, reference manager ini, Mendeley, Zotero, EndNote dan kawan-kawan, ini membantu kamu untuk secara singkat, ringkas, mudah dan pasti benar nulis referensinya. Jadi kamu cuma nulis Gibran, enter, otomatis sudah tertera di bagian referensi yang paling bawah. Jadi itu nggak menghabiskan waktumu scroll atas, scroll bawah, scroll atas, scroll bawah, itu ngabisin waktu. Seharusnya bikin naskah 1 minggu selesai, bisa 2 minggu atau bahkan 3 minggu hanya untuk mastiin referensi ini udah atau belum ya, udah ada namanya atau belum ya, capek. Pakai aja Mendeley dan kawan-kawan, di mana teknisnya fasilitator nanti yang akan ngajarin. Bagi yang sudah tahu gimana? Nah, bantu untuk ngajarin kawan-kawannya yang belum tahu cara makainya. Ada juga Elicit, ada juga Connected Papers, ini berguna untuk mencari kesinambungan naskahmu, isu yang akan kamu tulis dengan paper-paper sebelumnya yang sudah mengangkat isu yang sama.
Jadi ini akan mempermudah kamu di bagian pendahuluan ketika hendak memasukkan novelty penelitian ini adalah gitu ya. Dengan connected paper, misalnya kamu masukin data, misalnya di connected paper ya kamu masukkan kata kunci nih, misalnya jurnalistik sastra. Nanti akan ada paper-paper yang berkaitan dengan jurnalistik sastra. Nanti kamu bisa ngelihat ada kayak petanya di situ. Nah, hingga kemudian kamu bisa masuk dari isu yang belum diangkat yang mana ya kira-kira gitu ya. Jadi di pendahuluan kamu bisa nulis novelty atau sesuatu yang baru dari penelitian ini adalah yang ini. Karena berdasarkan tinjauan dari aplikasi ini itu belum diangkat sama sekali oleh penulis manapun. Jadi ini ya kawan-kawan ya, aplikasi pendukung. Next. Jadi ini kawan-kawan ya, untuk bisa naskah kita tuh di accepted akhirnya terbit, itu halangannya banyak. Kita nggak bisa ketika pertama kali submit, besoknya udah nanya, Pak kok belum ada jawabannya? Ya nggak bisa. karena halangan kita banyak gitu ya. Salah satu halangannya adalah ketika kita submit itu ada orang lain yang sudah submit paper lebih dulu daripada kita. Hingga akhirnya kita harus apa istilahnya itu ya, nurut antrian. Papermu udah berapa lama nunggu? Papermu udah berapa nunggu? 2 bulan ya? 6 sama 2. Oke, jadi sudah ada sekitar 2 bulanan gitu ya. Kakak kelasmu ini papernya masih nunggu gitu ya. Ya karena memang harus antrian, ya kan? Dan ketika kamu sudah submit di satu paper, ini etika dasar ya kawan-kawan ya. Jangan submit di naskah lain, jangan submit di jurnal lainnya ya. Itu nggak boleh. Ini etika awal. Kecuali ketika kamu submit, kamu udah ngirim surat dulu atau sudah beremail terlebih dahulu dengan si pengelola jurnalnya. Naskah ini saya tarik, akan saya submitkan di paper yang lain. Nah seperti itu. Jadi ini kawan-kawan ya. Jadi agar bisa accepted, diterima itu rintangannya ada aja. Dan ketika sudah ketika sudah giliran naskah kita yang direview, kadang-kadang semangat itu luntur, ya kan? Kenapa? Karena revisinya ada banyak. Dari kita ngirim ada 8 halaman gitu ya, satu naskah 8 halaman, ternyata ada revisi 3 halaman. Wah cukup banyak nih, akhirnya semangatnya luntur. Jadi halangannya ada aja. Cuman intinya kawan-kawan, kalau seandainya kalian, apa istilahnya itu ya, niatnya dikuatkan gitu, pokoknya saya harus lulus, nggak mau nulis skripsi yang ratusan halaman itu, cuman pengen lulus dengan 10 halaman ini aja. Nah itu kerjakanlah, insya Allah nanti halangannya akan minggir sendiri, seperti itu. Next. Nah ini ya kawan-kawan ya, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ya kawan-kawan ya. Tips terbaik agar tidak di-reject oleh jurnal, ya jangan pernah submit. Jadi mungkin beberapa di antara kita akan di-reject. Padahal ini pernah di-reject, sering, ya kan? Kalau 2024 saya publish beberapa naskah, ya kan? Saya publish sekian belas naskah. Cuman saya tahu nih lah dek, yang di-reject jauh lebih banyak daripada yang accepted. Cuman yang nggak nyerah, begitu reject, perbaiki, submit lagi. Reject, perbaiki, submit lagi. Nah karena hanya paper yang tidak pernah disubmit, yang tidak pernah di-reject. Gitu ya kawan-kawan ya, kata-kata hari ini saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita diskusi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, demikian ya kalau tadi disimpulkan, wah banyak hal yang penting, yang menarik. Yang pertama sebetulnya dari semua ini adalah yang terpenting kesadaran untuk melakukan atau membuat publikasi ilmiah. Dari semua yang kita bicarakan itu yang pertama niat dulu. Niat enggak nih gitu ya. Kenapa? Karena kalau memang keinginan itu sudah ada,
kesadaran itu sudah ada, rintangan apapun tadi gambar yang terakhir itu bisa teratasi kok. Ya, jadi kalau misalnya tadi Bapak Dhani lebih menguraikan mungkin berbeda halnya dengan teman-teman yang menggeluti sastra ya. Saya yakin di sini kesadaran sudah ada, niat sudah ada, tapi belum 100% mungkin. Karena begini, ada yang bilang sama saya, Bu, saya pengen publikasi, kamu mau lakukan kajian apa? Sastra. Sudah menentukan objek material, apa yang akan diteliti? Novel, cerpen, puisi, novel Bu. Novel apa yang sudah Anda baca? Apa ya? Nah ini bagaimana mau meneliti jika objeknya saja belum dibaca, belum dikaji. Nah ini yang sering menjadi kendala. Teman-teman di linguistik juga begitu. Saya ingin melakukan kajian linguistik Bu, yang mau menulis, oke. Objeknya apa? Kalau masih berarti kesadarannya belum 100%. Nah di ruangan inilah mari kita bangun ya, kita bangun kesadaran itu karena manfaatnya banyak sekali ya. Jadi tadi Pak Dhani sudah katakan bahwa publikasi ini sebetulnya sarana kita untuk pengakuan secara global ya. Ketika Nur Anzlina sudah punya publikasi Sinta 3, itu di Google Scholar sudah ada tuh namanya ya. Atau kebanyakan kalau bimbingan saya sudah semester 7 ya yang punya publikasi. Jadi di search itu namanya sudah ada. Untuk teman-teman yang sudah nulis di proceeding juga ya, sepertinya kalau di Google Scholar sudah bisa dilihat namanya. Anda mau mengetik Rizkiana Iswahyuni ya sudah ada, oh ternyata beliau menulisnya di proceeding. Tapi untuk konversi tugas akhir kita itu masih di Sinta ya, harus jurnal terakreditasi Sinta, minimal Sinta 4. Oh iya Pak Dhani, mungkin sedikit revisi untuk edaran dari Pak Dekan yang terakhir Sinta 4A ya. A nilainya, Masya Allah luar biasa ya, padahal IK dari Sastra Indonesia untuk Sinta 4 itu masih di B ya angkanya ya, di B+ kalau nggak salah. Sekarang Pak Dekan sudah merevisi itu dan bagi Anda yang punya publikasi di Sinta 4 ke atas itu sudah langsung A. Oh luar biasa. Mau tidak memanfaatkan kesempatan ini, aduh sayang sekali ya. Baik, tadi sudah diberikan juga tipsnya ya dari Pak Dhani bagaimana ide itu muncul dari hal yang sangat sederhana saja, nggak usah jauh-jauh, dari hal yang kecil, dari hal yang sangat sederhana tadi, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, tentu saja kalau sekarang sudah lebih mudah ya, bisa searching tanpa harus jalan-jalan ke sana kemari. Anda duduk di kafe, beli kopi berapa? 15.000? Enggak mungkin, 30 ya. Kalau yang nyaman ya, kalau internetnya kenceng kopinya 1 gelas 30.000. Tapi sudah bisa banyak yang didapat dengan searching itu. Kemudian kalau sudah dapat ide, menuliskan, sudah ada masalah ya. Masalah itu kan kesenjangan ya dengan antara harapan dan kenyataan, begitu kan ya. Nah, diperhatikan juga cara penulisan artikel ilmiahnya ya, harus sesuai dengan jurnal yang dituju karena biasanya referensinya juga berbeda-beda. Ada yang menggunakan APA, ada yang menggunakan IEEE ya gitu ya. Kemudian ada juga yang kalau di sastra, di linguistik masih menggunakan MLA gitu. Macam-macam, jadi itu juga harus diperhatikan. Dan kemudian penulisan juga harus memperhatikan logika imrad tadi ya. Sudah dijelaskan dan yang sering ditemui dari yang saya lakukan, yang sering saya temukan, kalau mahasiswanya submit sendiri, ini sering terjadi nih, selalu terkendala, enggak direspon oleh editor lah, tidak dibuka. Tapi kalau dosennya yang mensubmit, artinya dosennya menjadi koresponden ya, itu cepat. Saya beberapa kali melihat teman-teman yang saya submitkan, itu
responnya cepat. Bahkan ada satu jurnal, Masya Allah Pak, tidak melalui proses review, tidak bayar juga, tidak bayar, Sinta 4 Pak. Jadi tapi mahasiswanya sudah lulus menggunakan jalur artikel ilmiah. Itu ada yang demikian. Tapi kalau mahasiswanya yang submit sendiri, pasti nggak dibuka-buka tuh. Nah ini juga mungkin nanti bisa dibicarakan dengan Bapak Ibu pembimbing teknisnya seperti apa, apakah mau submit sendiri atau dosennya yang membantu submit jadi koresponden. Biasanya memang yang dilihat editor tuh, siapa nih yang submit baru dibuka gitu. Tapi kalau misalnya yang namanya belum ada di Google Scholar, ORCID-nya belum ada, apalagi Scopusnya nggak ada, wah itu kadangkala entar dulu deh gitu ya untuk edisi berikutnya. Tapi sekali lagi tidak ada usaha yang sia-sia ya Pak ya, asal sabar. Baik, saya yakin sudah banyak sekali pertanyaan yang ingin dilontarkan. Kami punya, ada buku Bu yang bisa dibagikan, Masya Allah ada 4 buku ya untuk para penanya nih. Nah untuk para penanya, baik untuk kesempatan atau termin pertama kita buka 2 penanya dulu. Silahkan. Dari depan Mas ini, dan yang dari belakang, aduh mana nih? Oke, mbaknya yang pakai belakang pakai kerudung hitam tadi ya, pakai masker putih tadi mau bertanya? Oke, itu dulu ya. Oh tidak, Masya Allah. Baik, aduh di depan lagi kasihan yang di belakang. Oh mbaknya ini Mbak Humas ya? Ya, silakan. Silakan Mas. Moderator bisa dibantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya namanya Ekawat dari Prodi Sastra Inggris Angkatan 22. Saya punya pertanyaan Pak. Jadi pertanyaannya gini. Saya ini kan sebenarnya orang itu kayak ya gak terbiasa untuk menulis atau sebagainya, karena ya dasarnya kayak ya emang kayak agak kurang minat untuk menulis sesuatu yang panjang lebar. Karena ya saya pribadi juga orangnya kayak ya kurang suka dengan sesuatu yang kayak ya yang terlalu panjang lebar. Jadi ya kalau misalnya kayak ya melalui pelatihan ini kira-kira apakah bisa membantu saya menjadi kayak ya lebih pintar dalam menulis sesuatu yang panjang-panjang seperti artikel gitu Pak. Dan kira-kira apakah ini ya bisa membantu juga untuk kayak ya orang-orang yang kurang minat untuk menulis seperti saya. Terima kasih. Oh baik, selanjutnya monggo. Katanya sudah dikasih mic itu. Wah iya. Oh harusnya Mbak dulu ya. Berikan ke Mbak yang pakai tag. Ya 2 penanya dulu, sabar ya. Sebentar. Supaya merata, depan belakang, begitu ya. Baik. Terima kasih ya Mas. Sebentar dulu ya. Ya. Nama prodi. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Saskia Fitria Salsabila dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Izin bertanya, di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, pada saat kita submit jurnal ke penerbit dan terdapat revisi, dan apabila ada revisi, berapa lama biasanya waktu kita untuk revisi jurnalnya? Dan yang kedua, apakah dalam pembuatan jurnal yang terakreditasi Sinta terdapat minimal dan maksimal halaman? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, langsung saja Pak Dani ya dijawab supaya nanti bisa ada kesempatan yang lain untuk bertanya. Oke, jadi kawan-kawan semuanya, pertama tadi Mas Ekawat bilang ini ya, tidak suka nulis panjang lebar gitu ya. Jangan khawatir kawan-kawan, naskah publikasi ilmiah itu tidak panjang lebar, tapi kita diminta untuk konsisten dan juga memiliki referensi yang jelas. Jadi
jadi begini. Jadi makanya tadi saya sempat menyampaikan ya, kamu bisa nyari jurnal di awal yang cocok mana, kemudian kamu lihat template-nya. Oke. Di template itu biasanya umumnya sudah tertera apa yang diminta untuk ditulis di sana. Paham kan kawan-kawan ya? Jadi kamu tidak perlu takut nanti Pak kalau di bagian pendahuluan ini saya nulisnya ngelantur gimana, jadi panjang lebar. Insya Allah nggak akan ngelantur dan nggak akan panjang lebar. Karena sudah dijelaskan di bagian ini kamu harus menyampaikan 1, 2, 3, 4. Memenuhi sekian unsur itu cukup. Lantas masuk ke kajian sub berikutnya. Di bagian metodologi penelitian kamu diminta untuk menjabarkan ini itu. Tulislah sesuai ini itu yang diminta tadi. Paham ya? Jadi strike dan kemudian nggak ngelantur kemana-mana. Jadi kalau tadi ada kekhawatiran, saya nggak suka nulis yang terlalu banyak ini itu, jangan khawatir. Sekali lagi di template jurnal umumnya, apalagi kalau ini jurnal yang dikelola dengan sehat gitu ya, sudah ada ketentuan kamu harus nulis apa saja. Kemudian kalau tadi pertanyaannya apa bisa membangkitkan semangat saya gitu ya. Jadi gini kawan-kawan. Insya Allah Bapak Ibu dosenmu yang akan menjadi fasilitatormu itu akan mencurahkan seluruh hati dan perasaannya ya Bu ya untuk membimbing. Nah tinggal kamu mau menerima curahan itu atau tidak. Oke ya, kalau seandainya niat sudah dicurahkan perhatian dan sebagainya, kamu masih males-malesan ya wassalam kan gitu. Cuman kalau wah ini Bapak Ibu dosen semangat sekali mau bimbing saya pun harus semangat ini punya naskah. Kemudian submit, ya insya Allah akan kelakoni gitu ya, akan terjalani gitu ya Mas Ekawat ya. Nah kemudian selanjutnya yang pertama tadi apa? Revisi biasanya berapa lama dan berapa halaman untuk jurnal nasional? Nah berapa lama? Jadi gini dek, pertama umumnya jurnal yang ada di Indonesia itu terbit dua kali dalam setahun. Berarti kan itu 6 bulan sekali, ya enggak? Nah bagi jurnal yang ngetop, maksud saya jurnal yang banyak fansnya, banyak penggemarnya, itu yang submit banyak, oke? Jadi bisa jadi kalau kita apes gitu ya, ada di urutan-urutan rada paling belakang, reviewer akan merespon kita ya sebutlah 2 bulan sebelum jurnal itu terbit. Paham ya maksudnya ya? Jadi misalnya jurnal ini akan menerbitkan isu berikutnya pada bulan Juni. Kalau kita antrian belakang nih ya, submitnya agak-agak telat dikit, mungkin kita akan baru direspon diminta untuk merevisi naskah itu berarti di bulan April kurang lebih, Maret akhir. Nah paham ya? Kemudian kalau kamu nanya, kemudian berapa lama kita dikasih waktu untuk merevisi? Secepatnya aja, sebelum pokoknya berpikirlah, tanamkan dalam pikiran kita, sebentar lagi pengelola jurnal sudah akan proses final prosesnya akan segera terbit. Karena serius deh kalau seandainya naskah ini udah siap untuk tinggal klik publish gitu ya, pengelola jurnal udah nggak mau lagi untuk ngurusin naskah yang kita resubmit yang sudah selesai kita revisi ini. Bisa jadi kita harus nunggu lagi di terbitan berikutnya. Jadi pokoknya begitu sampai disuruh revisi langsung benerin, unggah lagi di OJS-nya, di Open Journal System-nya. Biar segera kena proses. Paham ya kawan-kawan ya? Semuanya ya? Oke. Ada berapa banyak? Berapa halaman? Biasanya kata ya, bukan halaman. Iya, pengelola jurnal itu mainnya nggak halaman, tapi mainnya kata. Minimal itu umumnya 5.000 kata sudah dengan referensi. Saya ulangi, 5.000 kata sudah dengan referensi. Jadi kalau seandainya kamu, jadi makanya kadang-kadang nih ya ada beberapa autor, rekan-rekan mahasiswa juga mainnya itu main di referensi, paham ya maksudnya ya kawan-kawan ya. Jadi referensinya banyak gitu, itu kan udah 30 referensi itu kan sudah 2-3 halaman sendiri tuh. Ya toh? Ya, jadi udah berapa kata sendiri itu. Kalau satu halaman aja setidaknya ada sekitar 800 halaman gitu ya. 8 kali 3 sudah 1.600. Iya, dan rata-rata jurnal itu mintanya 30 reference kalau yang Sinta 3 ke atas. Minimal 30 reference buah. Ya. Iya. Nah, itu sudah 1.800 kata sendiri. Berarti kamu hanya perlu nambahin 3.200 kata lagi mulai dari judul awal. 3.500 ya kira-kira ya. Jadi ya nggak banyak.
mainnya sekali lagi ya, minimal ya setidaknya 5.000 kata sudah dari judul pertama sampai referensi terakhir. Baik. Bagaimana? Jelas ya? Ya, untuk yang kedua kasihan. Itu yang tadi udah pegang mic dulu. Sebentar. Boleh. Mana mic-nya Mbak Bu Wiwi? Tolong. Tadi udah pegang loh, udah berusaha sekali. Baik. Satu lagi Pak Lalu katanya. Pak Lalu udah. 3 deh. Yang abu-abu ya. 1, 2, 3 ya. Satu lagi di atas Bu Wiwi yang pakai kemeja putih. Mau ujian nih. Bawahnya hitam. Baik, yang atas dulu ya. Mungkin izin masuk tanpa salam ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zidane Ahmad Zela. Saya dari konsentrasi Public Relation Ilmu Komunikasi. Mungkin yang ingin saya tanyakan ya Pak. Pastinya ketika Pak Dhani sendiri ataupun Bu Tristanti melakukan penelitian ini ya. Ketika melakukan penelitian pastinya yang disampaikan bahwasannya pastinya kalau misalkan artikel ilmiah ini bahwasannya dia itu harus sering ngupload. Nah, harus sering ngupload untuk ngupload ke itunya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana ketika kuantitas dari artikel itu yang diupload itu cukup banyak, tapi bagaimana menjaga kualitas dari artikel tersebut. Karena ketika kita lihat pastinya ketika semakin banyak artikel yang kita kaji dan lain sebagainya, itu pastinya kualitasnya pasti bakal menurun karena diburu-buru waktu ataupun dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalkan saran saya apa ya, mungkin untuk bootcamp kali ini mungkin bisa kayaknya cukup di B1 aja Pak. Tapi kalau misalkan saran saya ya, lebih baik kita itu bagaimana mengoptimalisasikan peran dari dosen pembimbing akademik Pak, sebagai pengajar dari ataupun sebagai pembimbing kita dalam melakukan strategi yang untuk menulis artikel ilmiah ini Pak, sehingga kalau misalkan kayak gini kan bisa dibilang boros-boros anggaran dan juga pasti bakal membuat mahasiswa-mahasiswa lain UKT-nya pada tinggi Pak. Jadi menurut saya silakan untuk lebih baik bootcamp ini bisa di B1 aja Pak, dan untuk lebih dioptimalisasikan dosen DPA untuk ataupun berbagai akademik dari mahasiswa lain Pak. Mungkin dari saya sekian Pak, terima kasih. Satu lagi Mbak, minta tolong nanti, oh ya kamu dulu, oke nggak apa-apa. Aduh takut deh Lalu, ya baik. Oke, baik, perkenalkan nama saya Lalu Anugrah dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Public Relation. Sedikit bertanya mengenai tadi sempat disinggung oleh Pak Dhani mengenai penelitian yang membahas tentang efektivitas. Itu pada umumnya masuk dalam kategori kuantitatif, begitu kan Pak? Pada umumnya. Nah, yang saya tanyakan, apakah semua hal yang diteliti tentang bagaimana efektivitas itu hanya masuk di kuantitatif dan tidak bisa masuk pada kualitatif? Karena dari pemikiran saya sendiri, pendek pengetahuan saya, ada efektivitas yang bisa kita teliti dengan cara misalkan studi kasus atau dengan wawancara, dan setelah itu disimpulkan bahwa efektivitasnya sudah terpenuhi atau belum. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak yang abu-abu tolong Lalu antarkan ke atas. Lewat tengah lu.
Izin masuk tanpa salam. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Fauzia dari Program Studi Sastra Inggris Angkatan 2022. Sebelumnya saya izin bertanya, dari apa yang saya dengar tadi bahwasannya Bapak telah mengupload 39 jurnal, dan pertanyaannya itu adalah bagaimana cara Bapak untuk memilih atau memasukkan kata kunci itu ke dalam jurnal agar sesuai dengan standar ilmiah, gitu Pak. Sekian. Baik, jadi ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama katanya, sepertinya agenda ini tidak menuntut kuantitas artikel yang banyak ya, tetapi ada pelatihan bagaimana cara menulis artikel ilmiah gitu loh. Jadi untuk kuantitasnya tidak perlu banyak, saya pikir 1 aja ya Pak Nggih. Ya baik, nanti Bapak yang akan menjawab bagaimana berkaitan dengan apakah akan dilanjutkan, apakah tetap akan dibuka bed kedua atau bagaimana, lebih tepatnya gini kali ya Pak ya. Evaluasi dari kegiatan ini tuh endingnya, gongnya itu apa sih Pak? 1. Yang kedua, Mas lalu nanya, kalau apakah betul efektivitas itu lebih kepada penelitian yang sifatnya kuantitatif, apakah tidak bisa kualitatif? Kalau setahu saya mix method yang bisa, tapi mix method juga menggunakan kuantitatif ya Pak ya. Nah kemudian tadi yang dari Mbaknya Sasing Angkatan 22, bagaimana cara memilih kata kunci supaya bisa langsung goal gitu ya, bisa terlihat novelty-nya apa gitu Pak. Baik, silakan. Oke, untuk yang pertama, gimana kalau seandainya cukup batch 1 saja, selanjutnya dosen PA gitu ya. Pokoknya kita menggunakan strategi pukat harimau, ya kan? Tahu pukat harimau ya? Kalau seandainya kita jaring ikan, yang jaringnya kecil-kecil bisa nangkep banyak gitu kan? Nah jadi intinya kita pakai strateginya pukat harimau, semua kita pakai. Batch kita pakai, ya kan? Bootcamp kita pakai, di Ilkom bahkan ada yang namanya itu pekan raya ilmiah. Di Ilkom ada, untuk itu pekan raya ini untuk kawan-kawan kakak kelasmu dari semester artefak itu tadi. Oh, ya kan? Yang udah debuan lah mereka itu. Kita ada program di Ilkom itu namanya pekan raya. Jadi pokoknya semua kita gunakan. Bootcamp kita pakai, dosen PA juga kita maksimalkan. Supaya apa Pak? Supaya tidak ada mahasiswa yang ketinggalan. Kalau seandainya ada yang ketinggalan di bootcamp, oke, mungkin dia kecantolnya di dosen PA. Kalau ada yang dari dosen PA dia juga luput, mungkin bisa di program yang lain. Intinya adalah bagaimana agar mahasiswa FSBK tidak membazirkan umurnya terlalu lama di universitas. Segera lulus dengan cepat, nilai bagus, berkualitas tentunya ya, dan juga berkualitas, serta punya sesuatu yang membuatnya dipertimbangkan di dunia global, khususnya dalam dunia akademik. Itu ya kawan-kawan ya. Tapi bacokannya bagus, nanti akan makin kita akan makin kita kencangkan fungsi dosen pembimbing akademik, gitu ya Mas Zela ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, efektivitas itu apakah harus? Efektivitas ya umumnya harus kuanti, jangan kuali. Saya ambil contoh begini, tadi saya ngambil contoh efektivitas iklan misalnya gitu ya. Iklan ini untuk ini disiarkan di televisi nasional. Yang menerima adalah kalau total jumlah penduduk kita yang terdata oleh BPS ada 275 juta jiwa. Dan kalau yang enggak, dengan yang tidak terdata ada sekitar 300 juta jiwa. Bagaimana kamu wawancara semua itu? Paham nggak maksudnya? Gak bisa Pak wawancara, ini saya dapat 300 orang. Oke, gimana mungkin kamu bisa ngambil kesimpulan 300 orang mewakili suara 275 juta jiwa? Mau nggak mau harus kuanti. Nanti ada teknik sampling ini itu dan sebagainya lagi yang digunakan dalam kuanti seperti itu. Cuman nggak salah juga. Tapi Pak, saya ingin tetap menggunakan kualitatif, bisa nggak di sini? Bisa. Cuman disandingkan dengan kuanti. Namanya penelitian mix method. Paham ya? Jadi ya kualinya jalan, kuantinya jalan. Ada angkanya, ada hasil wawancaranya juga. Itu bisa. Nah kemudian yang ketiga, Cara memilih kata kunci tadi supaya langsung. oke, cara milih kata kunci
tadi kamu ingat nggak deh, ada yang merah-merah gitu. Coba apa namanya? Slide-nya coba yang merah-merah tadi. Putar kayak ada lagi. peta. Operator. Next, Oke. terus. Kayak peta, terus. Hop, tadi balik. Nah, Nah. ini saya menggunakan aplikasi namanya FOSS Viewer. FOSS Viewer, VOS, ya kan, FOSS besar gitu, Viewer biasa. Nah, dengan menggunakan aplikasi FOSS Viewer, saya tinggal masukkan aja kata kunci. Kalau dalam hal ini saya masukkan kata kuncinya tentang public policy gitu ya kawan-kawan ya. Nah, nanti ketika kita masukkan kata kunci penelitian tentang FOSS Viewer tentang public policy ini di FOSS Viewer, nanti FOSS Viewer akan bantu kita bikin kayak begini nih. Saya menangkap ada setidaknya 4 klaster, merah, hijau, biru, kuning. Merah tandanya apa, Pak? Kenapa? Merah artinya apa? Nah, merah artinya Ini- berani, Bu. Bukan, maksudnya ini lebih banyak atau Ya. Jadi Lebih sedikit. sebenarnya warna ini identifikasi ya banyak juga, ya kan? Lebih banyak juga. Cuman lebih pada apa ya istilahnya itu ya, mengkubukan kata kunci. Paham ya maksudnya ya? Biar kita bisa lebih gampang untuk mengidentifikasi kata kunci yang muncul. Nanti ketika saya masukkan kata kunci ini, saya menemukan ada 4 klaster. Nah, misalnya nih ya, klaster 1 ya warna merah ya. Kata kunci yang paling banyak adalah policy ya kan, decision making, climate change, AI dan sebagainya. Dari sini saya biasanya menemukan kata kunci yang akan saya gunakan untuk penelitian saya. Jadi nanti tinggal saya koneksikan aja. Oh, berarti saya mau bikin penelitian tentang public policy dan AI, misalnya kayak begitu. Nanti terus saja ketika sudah dapatkan kata kunci utamanya gitu ya, saya masukkan lagi ke FOSS Viewer. Nanti FOSS Viewer akan bantu kita untuk mengeluarkan kata kunci tertentu. Teknisnya gimana Pak? Fasilitatormu nanti yang ngajarin, gitu ya? Iya, pakai AI ya. Jadi memang kita harus memanfaatkan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman dari teknologi ya. Jadi bahkan kalau di semua grup bimbingan mata kuliah saya sudah sebarkan panduan penggunaan AI untuk perguruan tinggi yang mengeluarkan Kemendikbud ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu dosen yang masih anti AI diingatkan ya bahwa nggak boleh anti AI, malah kita harus memanfaatkan secara maksimal AI itu. Ketika nanti di batch 2 nanti akan diuraikan bagaimana penggunaan AI oleh Bapak Dr. Adjar ya. Jadi ikuti terus. Nah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oh, kalau lanjutan nanti bagaimana kalau langsung ke Pak Dani saja? Baik. Meningkatkan. Jadi ya kalau minat diri, temannya menulis siapa? Membaca. Temannya menulis, membaca. Ketika Anda ingin menulis maka Anda harus banyak membaca. Ketika kita banyak bacaan maka akan banyak pertanyaan. Kenapa? Karena kita akan menemukan banyak kesenjangan. Ditulis gini di dunia nyata kok lain. Jadi itu mungkin yang bisa saya bantu ya. Ada yang oke, Mufidah 1. Aduh yang di belakang tuh ya Nur Hidayat ya. 2, 1 lagi paling atas, 3 yang pakai kacamata. Oke. Sebentar ya. Mbak Wilda terima kasih ya. Silahkan mana saja Mbak. Mau Mufidah aja dulu ini. Oke. Mas Lalu tolong antarkan mic ke bagian depan. Mufidah aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah, saya dari Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2023. Mungkin sebelum masuk pada poin pokok pertanyaannya Pak, sedikit saya ingin memberikan penjelasan. Jadi pada awal tahun 2024, saya itu ingin menulis tentang ada salah satu desa di kabupaten saya, Kabupaten Bima, di mana desa itu masih menggunakan bahasa Bima lama. Nah,
saya pada saat itu ingin menulis buku tentang desa itu, namun saya kekurangan referensi, sehingga saya mengalihkan menjadi menulis buku lain yang kebetulan sudah terbit juga pada awal tahun 2024. Nah, desa itu saat ini menjadi perdebatan atau memunculkan konflik terhadap desa-desa lain yang dimana desa itu menganggap bahwasannya desa itu menjadi desa pertama di Bima, dan kebetulan bahasa yang digunakan oleh desa itu adalah bahasa Bima Lama, tapi menurut kita desa lain bahwa itu bukan bahasa Bima Lama. Nah, saya ingin menulis terkait, ingin meneliti terkait desa itu, namun kekurangan referensi, bahkan saya mencari buku-buku tentang Bima juga sangat kurang sekali ya Pak. Mungkin untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu tuh bagaimana Pak? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mau Bapak langsung jawab dulu sambil persiapan yang penanya kedua? Oke. Nah, susah cari referensi gitu ya. Ada aplikasi namanya Publish or Perish. Publish or Perish. Wah, publikasi atau binasa gitu ya. Serius namanya itu. Publish or Perish. Ini gratis. Kamu bisa install di laptopmu, ya kan? Install di komputermu. Nanti Publish or Perish ini akan membantu kamu untuk mendapatkan referensi-referensi penelitian-penelitian terdahulu khususnya yang berkaitan dengan kata kunci isu yang kamu masukkan. Misalnya kamu masukkan kata kunci Bima misalnya gitu ya. Bima, budaya, bahasa. Kemudian kamu atur tahunnya, tahun berapa sampai tahun berapa. Nanti insya Allah akan muncul di situ. Referensi yang berkaitan dengan isu yang kamu masukkan. Itu kalau kesusahan. Nah kemudian tadi Mas Ekawat nanya lagi gimana untuk nambah semangatnya gitu ya. Jadi gini kawan-kawan, suka nggak suka, circle itu menentukan. Ya kan? Serius, circle itu menentukan. Kalau kamu bersirkel dengan kawan-kawan yang suka baca, suka nulis, insya Allah kamu akan ketularan. Kalau dalam bahas yang pernah diajarkan oleh Rasulullah itu, kamu sama penjual minyak wangi atau tukang main api. Dengan penjual minyak wangi kamu ikutan harumnya. Dengan yang minyak kayu bakar ya kamu ikutan kobong bisa kan gitu. Nah, jadi yang kalau mau semangat, satu pastikan circlemu juga suka sama-sama suka nulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus saling menguntungkan. Circle yang menguntungkan itu bisa dibuat, khususnya dalam menguntungkan dalam bidang publikasi ilmiah ya. Saya ambil contoh begini kawan-kawan. Misalnya nih barisan depan saya nih ya, 1, 2, 3, 4, 5. Satu circle nih misalnya kan. Satu orang nulis satu naskah, berarti satu orang punya berapa naskah? Satu naskah kan? Sekarang kamu coba bayangkan, 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing nulis satu naskah, tapi masing-masing nulis nama 4 kawannya. Itu boleh, jadi co-author. Berarti satu orang punya berapa naskah? 4. 5 dong, ya kan? Kamu tulis pertama, penulis kedua, ketiga, keempat, kelima. Begitu terus, jadi saling tulis nama satu sama lain. Paham ya? Boleh mau pakai gitu? Boleh. Itu namanya sistem co-authorship. Ya kan? Terus nanti yang akan ditulis di Google Scholar siapa Pak namanya? Semuanya punya. Jadi dengan satu publikasi, ya kan? Kamu nulis satu publikasi, tapi karena circlemu baik gitu ya, saling nulis nama satu sama lain, kamu bisa punya lebih dari satu publikasi. Dan ini tetap punya nilai di situ, ada hitungannya di situ. Nah, jadi kan biasanya nih kan kalau udah ada hasilnya kan jadi semangat gitu ya. Wah, ternyata kita jadi punya masing-masing punya 5 publikasi loh satu orang. Oke yuk kita nulis lagi, saling tulis nama lagi. Kan jadi semangat lagi tuh. Jadi hitunglah kalau 1 tahun masing-masing punya 1 publikasi, ya kan? Berarti 1 tahun kamu punya 1 orang minimal ya. Kalau circle-nya 5 ya, kalau circle-nya 5 publikasi. 4 tahun kuliah berarti wah lulus punya 20 publikasi. Wah itu kalau untuk daftar beasiswa itu udah bagus Bu ya track recordnya ya. Nah ini cara kayak gini bisa dimainkan untuk nambah semangat. Baik, yang kedua untuk mempersingkat waktu karena itu adalah penanya terakhir 2 orang ini. Nur Hidayat di bagian belakang, itu dulu, baik setelah itu Nur Hidayat ya.
Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Deka Muhammad dari program studi sastra Inggris angkatan 22, penjurusan linguistik. Saya mau bertanya nih Pak, tadi kan Bapak ada membahas soal relevansi soal studi jurnal ya Pak. Contohnya itu tadi ada studi public policy, betul kan? Semisal ada sebuah topik studi yang mungkin tidak relevan nih Pak, atau tidak banyak orang yang meneliti atau menulis